Perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya Ardiansyah dari kelas TID 25 dengan 3 digit NIM terakhir 203. Selanjutnya ada teman saya. Saya Mark Johnson Prasetya dari TID Angkatan 25 dengan NIM terakhir 154. Saya Gilang Tirosi dari TID 25 dengan 3 digit NIM terakhir 167. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang proses pertukaran nilai dua variabel menggunakan dua thread dalam OS Simulator. Untuk penjelasan program akan dijelaskan oleh Adit. Pertama-tama kita menjalankan di compiler, terus kita pas kodenya itu. Nah, itu ada thread 1 sama thread 2. Terus kodenya akan berjalan. Jika kodenya sudah berjalan, tidak ada kode yang error. Setelah kodenya dijalankan, kita simpan kodenya di load in memory. Di sini ada tulisan kodenya sukses, dimasukkan ke memori. Setelah sukses load in memory, kita run di program control. Nah, di situ akan muncul program stack atau RAM, TOS, dan BOS. Setelah itu, di menu advance, kita klik OS 0. Ada program tukar bridge, kita klik 2 kali. Lalu kita pilih round robin. Atas sendiri itu mas, round robin. Atur kecepatan itu terserah, yang cepat sendiri kita jalankan. Start. Jika sudah, kita di advance, kita input output. Nah, itu outputnya ada keluaran nilai thread pertama thread pertama dan kedua keluar. Baik, selanjutnya untuk penjelasan dari alur flowchart-nya. Ini pertama-tama program dibuat menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, misalnya Java, C++ atau Python. Setelah selesai ditulis, program disimpan di secondary memory seperti hard disk atau SSD. Lalu program kemudian diproses oleh compiler untuk diubah menjadi bahasa mesin. Hasilnya biasanya berupa file .exe
atau file siap eksekusi. Setelah itu, OS akan mengambil program dari secondary memory dan memindahkannya ke main memory atau RAM. Pada saat di RAM, program ketika ditempatkan di RAM agar bisa diakses dengan cepat oleh prosesor. RAM di sini berfungsi sebagai tempat kerja sementara saat program dijalankan. Setelah dari RAM dilakukan eksekusi oleh CPU. CPU akan mengambil instruksi dari RAM, lalu memprosesnya satu persatu. Setelah itu, hasil dari proses CPU akan ditampilkan ke pengguna melalui perangkat input-output oleh OS. Setelah program selesai dijalankan, data program dihapus dari RAM dan CPU berhenti memproses program tersebut. Baik, demikian itu adalah penjelasan dari alur flowchart-nya. Oke. Untuk penjelasan program yang dijalankan sendiri adalah program sederhana yang digunakan untuk menunjukkan ketika ada dua variabel yang diubah nilainya atau ditukar dalam dua thread. Jadi dalam program ini kita buat tiga variabel A, B, dan temp, di mana A nilainya 15 dan B nilainya 30, serta variabel temp untuk nanti mengganti atau menukar nilai kedua variabel tersebut. Jadi pertama kita membuat thread 1, lalu kita membuat thread 2, lalu kita memanggil kedua thread tersebut. Setelah itu kita menukar nilainya di sini dengan mengubah temp menjadi nilai A menjadi nilai B, lalu nilai B menjadi nilai temp, sehingga nanti di akhir nilai kedua variabel A dan B akan tertukar di sini. Red line nilai variabel A setelah penukaran sama dengan A, di sini awalnya 15 jadi 30, dan yang B nilai variabel B setelah penukaran sama dengan B, biasanya 30 sekarang jadi 15. Baik, lalu kita akan ke bagian penjelasan pengamatan datanya. Baik, untuk pengamatan datanya sendiri akan saya jelaskan sekarang. Kita bisa melihat beberapa hasil dari pengamatannya. Pertama adalah view utilization di sini. Bisa kita lihat bahwa di sini memori yang dipakai untuk program satu ini adalah 256 byte. Di sini allocated 256 dan sisanya masih free. Lalu kalau kita jalankan programnya, kita bisa lihat bahwa di sini akan digunakan sebanyak 256 sampai program tersebut selesai dijalankan. Sementara CPU di sini tidak mengalami penggunaan yang signifikan karena memang program ini tidak menggunakan resource dari CPU dalam jumlah besar ya, sehingga tidak terlihat di sini. Bisa kita lihat setelah selesai programnya full menjadi 2560 memori lagi yang bisa dipakai free. Lalu yang selanjutnya kita masukkan lagi. Lalu kita bisa melihat di sini ada proses listnya, dan lalu jika kita jalankan, di sini pertama kita bisa lihat bahwa programnya sudah masuk di sini, sudah siap untuk dijalankan. Dan jika kita jalankan, di sini bisa kita lihat bahwa programnya sedang dijalankan, dan ini adalah instruksi-instruksi di dalamnya. Dan jika kita terus tunggu sampai selesai berjalan, ini nanti programnya bakalan hilang sendiri karena tidak bisa dijalankan dan dihapus dari RAM dan CPU. Dan oke, kita masukkan lagi untuk yang selanjutnya. Ini sekarang kita akan melihat bagian proses state-nya. Untuk proses state sendiri ini akan menunjukkan progres seperti semacam alur yang menunjukkan bagaimana program berjalan dari awal sampai akhir. Di sini bisa kita lihat bahwa sudah dimasukkan satu program dengan PID 1, dan di bagian antrian yang sudah siap untuk dijalankan ada juga di sini satu, sama sesuai dengan yang ada di program. Dan jika kita jalankan, nanti dari satu ini akan pergi ke CPU dulu,
setelah CPU akan dijalankan dan jika selesai bakalan masuk ke proses ini. Saya jalankan, masuk ke CPU, dijalankan. Ini ada sudah sama persis seperti yang di sini. Dijalankan lagi, ini seperti penambahan dan pembagian dan pemindahan nilai variabelnya. Dan jika sudah selesai semuanya akan dimasukkan ke proses bin untuk menunjukkan bahwa program sudah selesai dijalankan dan sudah masuk ke bagian input output device. Baik, untuk selanjutnya kita masukkan lagi. Di sini kita bisa melihat resources yang dipakai dalam penjalanan program ini. Kita jalankan dan kita lihat resource-nya. Ini. Untuk bagian resource sendiri tidak terlalu ada banyak yang dipakai, soalnya ya memang ini bukan program yang resource intensif atau menggunakan banyak resource, sehingga semuanya tetap akan berjalan seperti biasa. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya. Sekarang kita akan melihat alokasi dari memorinya sendiri. Di sini sudah terlihat bahwa jika sudah di-load satu program ke dalam memorinya, ini kita bisa lihat di memori atau RAM-nya bakalan ada satu program yang sudah siap untuk dijalankan ini dengan size 256, RAM 0 dan program ID 1 sama dengan 0. Dan jika kita jalankan, tidak akan ada perubahan karena memang cuma ada satu program yang sedang berjalan di RAM ini. Nanti setelah semua sudah selesai dijalankan oleh CPU, programnya juga akan dengan otomatis hilang dari RAM karena sudah bisa dijalankan. Sudah selesai dan hilang. Oke, lalu selanjutnya kita akan melihat bagian statistik prosesnya. Di sini kita bisa melihat setelah kita menjalankan 7 program, setelah beberapa proses tadi, ini adalah statusnya yang bisa terlihat. Lalu setelah kita jalankan lagi, ini adalah waiting time-nya tiap proses. Jadi yang pertama, lalu yang selanjutnya, dan yang selanjutnya, dan yang selanjutnya. Dan jika kita tambahkan lalu kita ambil rata-ratanya, totalnya di sini tertuliskan adalah sekitar 5 detik. 5,43 detik. Ini untuk tiap proses dalam satu program itu sendiri. Dan sudah selesai, dan sama seperti yang sebelumnya, totalnya adalah sekitar 5,43 detik. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagian lognya. Di sini log hanyalah semacam history atau kayak catatan dari apa saja yang sudah terjadi dalam programnya ini. Di sini bisa kita lihat apa saja yang sudah terjadi, dan jika save dulu lalu kita jalankan programnya seperti tadi, ini bisa dilihat bahwa sesi dimulai, alokasi memori, lalu programnya berjalan. Ini ada yang di load, ada yang dipindahkan, ada yang dibuat menjadi siap untuk dijalankan di CPU, dari memori ke CPU, dan lain sebagainya. Dan akan didapatkan average waiting time 4,2 detik, burst periodnya 7, tick countnya 22, dan average processing waiting time nya 88. Dan untuk yang terakhir adalah view library.
View library. Lanjut aja lanjut aja. Untuk view library sini tidak ditunjukkan apa-apa. Setelah program selesai berjalan, masih belum ada apa-apa di bagian Shared Dynamic Library. Untuk Shared Dynamic Library ini kosong karena program ini tidak menggunakan library eksternal dalam penjalanannya, sehingga tidak ada proses pemanggilan library eksternal. Lihat benar. Untuk pengamatan datanya mungkin itu saja, ini sudah dijelaskan semuanya. Dan jika kita lihat kembali di input output awalnya, akan terlihat semuanya sangat sama, cuman program yang dari tadi bisa. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.